sudah memanage bukan cuma 1 atau 2 rumah sakit, tapi beberapa jadi rumah sakit dan survive sampai hari ini. Dan bagaimana strategi-strategi mereka dalam mengelola rumah sakit, kita bisa simak di sini. Nah, tapi sebelumnya adalah saya akan memperkenalkan apa sih yang disebut sebagai AUMI atau Asosiasi Wisata Medis Indonesia. Kami adalah perkumpulan yang seminat dari dokter-dokter yang peduli bagaimana kita bisa memperkenalkan medical tourism atau kemampuan kedokteran kita ke dunia luar dan lebih dicintai oleh masyarakat Indonesia. Ya, saya sendiri salah satu pendiri bersama Dokter Project dan Pak Nur Hadi juga Pak Taufik Jamahan sebagai ketua umum kita, juga ada Dokter Andri sebagai ahli geowisata di Indonesia, berkumpul mendirikan suatu asosiasi wisata medis Indonesia. Di dalamnya bisa tergabung siapa saja, mulai dari dokter, perawat, pengusaha, artis, dan lain boleh bergabung ya di dalamnya, sehingga wisata medis atau medical tourism itu bisa dikenal di negara kita sendiri. Jadi tidak perlu nanti mencari solusi untuk medical itu harus ke luar negeri, karena di negara kita sudah banyak sekali kemampuan-kemampuan dan teknologi yang kita bisa unggulkan. Nah, hari ini adalah seminar kita yang kedua atau webinar kita yang kedua, ya, di mana kita mengangkat topik ini karena kita melihat berdasarkan keadaan yang terjadi saat ini, dan banyak sekali demand dari masyarakat yang meminta kami untuk mempresentasikan bagaimana mengelola rumah sakit di era pandemi ini. Oleh karena itu, singkat kata, kita mulai saja webinar pada hari ini. Untuk pembicara pertama, saya akan bacakan kurikulum kita beliau, ya. Pak Nur Hadi Yudianto, sarjana ekonomi AK, ya, Bachelor of Finance and Accounting in Universitas Udayana Bali, 19 years experience in Indonesian healthcare industry, Managing Director of Rumah Sakit Bunda Group, Presiden Komisaris PT Morula IVF Indonesia, Komisaris PT Diagnosa Laboratory, Presiden Director of AMC Group Healthcare, ya, Business Development Director of Siloam Group Bali, Director of BMC Hospital, ini pengalaman-pengalaman beliau, Core Experience Hospital Operation at Perth Hospital in Australia, Hemodialysis SOP at Veteran Hospital Melbourne, Australia, Hospital Design and Architectural Australia, Hospital Interior Design in Durban, South Africa, Expertise Hospital Operation and Mergers and Acquisitions. Jadi ya, berdasarkan riwayat pendidikan dan juga riwayat pekerjaan beliau, kami anggap beliau ini sudah cukup mumpuni memberikan seminar pada hari ini, memberikan sharing dari pengalaman beliau bagaimana mengelola rumah sakit dan sampai survive pada hari ini. Dan silakan rekan-rekan yang sudah bergabung, kalau ada pertanyaan nanti boleh disampaikan dulu kepada kami, ya bisa diketik, atau nanti mau bertanya langsung boleh, dan jangan lupa ikuti acara ini sampai selesai, karena pada akhir acara akan ada door prize berupa buku Medical Tourism yang ditulis oleh Dr. Taufik Jamahan berikut tanda tangan beliau. Jadi jarang-jarang kita mendapatkan buku yang ditandatangani oleh penulisnya langsung. Karena itu ikuti sampai selesai dan mendapatkan door prize kami. Silakan untuk Pak Nur Hadi, boleh dipersiapkan materinya, dan kalau sudah siap boleh silakan langsung online. Ya, materi sudah siap. Gimana? Baik, terima kasih, Dokter. Silakan Pak Nur Hadi. Ya, terima kasih Dokter Tony. Selamat siang semua peserta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Di siang hari ini, sesuai dengan judul yang kita berikan ya bersama AUMI, bahwa kita ingin lebih memahami lagi bagaimana itu tentang Indonesia Medical Tourism. Jadi IMTB atau Indonesia Medical Tourism Board ini memang kami dirikan pada awalnya itu juga bersama-sama dengan tim AUMI untuk bisa memulai atau memahami lebih banyak lagi dan memulai medical tourism yang ada di Indonesia. Kenapa kita menggunakan tagline sebagai Welcoming Healthcare Hospitality ya di Indonesia? Karena kita ingin sekali untuk bisa memberikan pemahaman bahwa sebenarnya kita sebagai bangsa Indonesia itu memang kita memiliki beragam budaya sendiri, keramah tamahan sendiri, di mana ini kita bisa mengkolaborasikan antara travel industry dengan healthcare industry kita.
Nah, itu adalah kelebihan-kelebihan yang kita miliki yang sebenarnya bisa kita gali lebih banyak lagi untuk di sektor industri baik kesehatan maupun pariwisata itu sendiri. Ya, next slide, Dok. Ya, jadi Indonesia Medical Tourism Board ini sendiri secara gampang mungkin bisa kami informasikan adalah sebagai agensi ya yang bisa fasilitasi tentang promosi dan membranding baik itu fasilitas-fasilitas kita mengkhususkan untuk wilayah Indonesia. Berikut juga dengan fasilitas yang mendukung untuk traveling di Indonesia itu sendiri. Baik itu perhotelan, baik itu travel agent, maupun airlines itu sendiri, dan semua yang bisa untuk mendukung fasilitas-fasilitas termasuk perbankan dan juga industri pariwisata lainnya. Nah, ini yang akan kita kembangkan dan sejauh ini memang sudah cukup baik untuk berjalan. Next slide-nya. Nah, ini kurikulum vitae saya tadi sudah dijelaskan. Nah, kita sekarang masuk ke company introduction terhadap tourism sendiri. Jadi sebagai agensi itu sendiri memang kita sangat berkeinginan ya untuk bisa mengembangkan tentang healthcare industry, memperkenalkan kepada masyarakat Indonesia sendiri tentang fasilitas-fasilitas yang kita sudah miliki di Indonesia, dan bagaimana kita bisa mendeliver atau memasarkan ini untuk masyarakat Indonesia sendiri sehingga benar-benar bisa dimanfaatkan seluruh fasilitas kelebihan yang kita miliki yang berada di seluruh daerah Indonesia. Itu keinginan kita. Ya, next slide. Nah, sejauh ini kerjasama kami di Indonesia Medical Tourism Board ya, kami sudah berusaha untuk mengembangkan dan berjalan baik itu di daerah mulai dari Padang, mungkin Jawa bisa dibilang untuk seluruh kota besar kami memiliki rekanan kerjasama, Bali dan juga berikutnya akan masuk ke daerah Lombok, Makassar sudah berjalan juga dan juga berada di daerah Pontianak. Nah, kita harapkan dengan kerjasama yang sangat baik antara IMTB dengan AUMI dan juga dengan rekanan-rekanan kita semua, kita bisa memperluas lagi yang berhubungan juga nanti banyak dengan sektor industri wisata sesuai dengan target dari pemerintah sendiri. Jadi kita harapkan dalam waktu dekat itu benar-benar kita bisa aktifkan di Lombok, kita bisa masuk ke Labuan Bajo maupun kita masuk ke daerah-daerah lainnya seperti Manado maupun Balikpapan. Next slide, dong. Ya, jadi mungkin yang perlu kita pahami di saat awal pada saat kita ingin merancang tentang Indonesia Medical Tourism Board adalah apa value yang kita miliki bagi wisata medis di Indonesia. Jadi kalau kita rangkum baik itu tentang healthcare industry sendiri, kita rangkum dengan SDM yang sangat kompeten ya, contohnya yang sudah bergabung di UMI itu sendiri, begitu juga dengan pelayanan untuk industri pariwisata yang ada di Indonesia. Nah, ini kita banyak sekali memiliki kelebihan-kelebihan yang mungkin kalau kita bisa jadikan satu secara keseluruhan dan kita bisa mendapatkan masukan atau kita mendapatkan dukungan yang lebih banyak lagi dari stakeholder kita, baik dari pemerintahan maupun dari swasta, kita yakin ini bisa berjalan dengan baik. Kita memiliki reputasi di dunia kesehatan yang baik, banyak hasil-hasil yang sudah diakui terhadap hasil atau kesembuhan dari pasien-pasien itu sendiri. Secara akses untuk mengunjungi suatu fasilitas kesehatan yang bersamaan dengan tourism industry itu sendiri di wilayah Indonesia, saya rasa itu sangat mudah ya. Kita tidak perlu memikirkan untuk mengurus visa kalau kita harus di luar negeri, kita tidak harus mencari hotel atau memerlukan bahasa yang sulit ya, yang mungkin tidak semua masyarakat Indonesia mengerti terhadap bahasa yang akan dipergunakan di daerah tujuan di luar negeri untuk pelayanan kesehatan dan wisata. Tapi kalau ini rangkum semua dan tetap berada di Indonesia sebagai inbound industri kita, nah ini kita tidak perlu terlalu banyak artinya dari maupun family untuk mengurus administrasi yang dibutuhkan dalam perjalanan. Jadi kita di sini rangkum bagaimana itu travel agent industry yang sudah memiliki sistem secara online untuk booking, kita memiliki juga kerjasama dengan perhotelan maupun villa-villa ya, yang bisa kita bantu untuk melakukan bookingan sampai urusan untuk di healthcare itu sendiri. Karena kita bisa pahami bahwa pemahaman terhadap
healthcare industry atau pemahaman tentang ketersediaan dari pelayanan kesehatan itu mungkin tidak semua masyarakat bisa paham. Jika seorang dari warga kita sakit tertentu, mereka masih bertanya kemana mereka harus pergi, bagaimana mengatur untuk arrange untuk ketemu dokternya, siapa dokter yang bisa dituju, rumah sakit yang bisa dituju. Nah, ini semua pertanyaan-pertanyaan yang paling sering kita hadapi di dalam masyarakat kita apabila mereka sedang tertimpa musibah atau sakit. Nah, disinilah fungsi dari kita, baik AUMI maupun IMTB, memfasilitasi dari beberapa sektor yang kita anggap sangat baik untuk bisa kita berikan kepada masyarakat kita, sehingga apabila mereka sedang kesulitan, kita bisa memberikan atau menjembatani terhadap kebutuhan mereka. Itu latar belakang dari IMTB dan AUMI dan memberikan value kepada masyarakat serta medical dan tourism industry tersebut. Next slide, dok. Ya, ini sejauh ini IMTB sudah mengembangkan dan mengajak kerjasama dengan beberapa industri ya, yang baik itu healthcare yang saya sebutkan tadi maupun dan juga kita mengajak kerjasama beberapa organisasi atau tourism itu sendiri. Nah, kita lihat di sini kita memiliki kerjasama dengan grup Bunda Hospital, baik berada di Cikritiro Menteng, Jakarta, ya, baik itu RSIA maupun Rumah Sakit Umum, dengan memiliki Center of Excellence-nya, juga berada di daerah Margonda, kemudian ada yang di daerah Padang, dan juga beberapa klinik yang kita miliki. Terus kemudian kita bekerja sama juga dengan Morula IVF, di mana Morula IVF ini sendiri adalah klinik bayi tabung ya, yang berada di 10 daerah di Indonesia ya, dengan cabang-cabangnya, baik itu di Jakarta, wilayah Jakarta, Tangerang ya, kemudian kita ada di Padang, terus kemudian ada di Yogyakarta, ada di Surabaya, terus kemudian ada di Pontianak dan juga ada di Makassar. Dan sebentar lagi, ya insya Allah minggu depan atau 2 minggu lagi ke depan kita akan membuka juga untuk Morula IVF marketing launch ya, untuk memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat di Bali. Diagnos Laboratorium ini adalah salah satu dari pelayanan di bidang kesehatan di dalam grup Bunda Medik itu sendiri, di mana di Diagnos Laboratorium ini selain kita melakukan pemeriksaan untuk pemeriksaan yang terjadi yang dibutuhkan oleh rumah sakit, kita juga mengembangkan suatu pemeriksaan yang sangat mendukung untuk Morula IVF itu sendiri, di mana pemeriksaan tersebut banyak untuk membantu kita memilih atau mengecek embrio sebelum ditanamkan, sehingga hasil ya dari keberhasilan di bayi tabung itu bisa lebih kita perbaiki. Emergency response adalah kerjasama kita dengan medical evakuasi, di mana medical evakuasi ini kita peruntukkan untuk membantu masyarakat di Indonesia untuk menerbangkan pasien dari satu wilayah ke wilayah lain atau satu daerah ke daerah lain untuk mendapatkan fasilitas kesehatan yang lebih baik yang apabila tidak tersedia di daerah mereka. Nah, ini yang kita bisa persembahkan untuk seluruh rumah sakit yang bekerja sama dengan kita, untuk memudahkan apabila memerlukan medical evakuasi, baik itu berupa transportasi darat dengan ambulans, maupun membutuhkan medical evakuasi dengan pesawat terbang atau private jet yang memang dikhususkan untuk ambulance air. Nah, ini kita lakukan bersama dengan rekan-rekan kita yang gabung di dalam EMTB. Kita bekerja sama dengan National Hospital di Surabaya, Kasih Ibu Hospital di Denpasar, Bali, Melinda Hospital di Bandung, Bros Hospital di Denpasar, Bali, BIMC Hospital itu ada di Kuta dan Nusa Dua, kemudian Rumah Sakit Bali Mandara, Siloam Hospital Bali, Jogja International Hospital ya di Yogyakarta, Rumah Sakit Mata Ramata di Denpasar, Bali, kemudian beberapa hotel ya, baik itu Lux Nomad yang merupakan villa grup ya yang berada di Bali,
yang reputable-nya sangat baik ya secara internasional, kemudian Novotel Group yang berada juga di Ngurah Rai Airport dan Pasar Bali, kemudian ada grup Kayana ya, dan juga Smart 151 Vilas. Secara organisasi kami juga bersama-sama juga dengan Asita, Bali Tourism Board. Nah, ini yang kita ajak untuk bisa mempromosikan bersama-sama di mana kelebihan-kelebihan baik secara travel industri itu sendiri, baik itu secara hotel, villa yang dimiliki, kemudian juga yang terkait dengan medical tourism. Nah, kita harapkan rangkaian kerjasama ini bisa kita lagi di daerah-daerah yang ada di Indonesia, sehingga kita bisa memberikan informasi yang lebih banyak lagi kepada masyarakat kita yang tadinya mungkin belum tahu atau tidak tahu terhadap fasilitas yang ada di Indonesia itu sendiri. Dengan adanya kerjasama seperti ini, kita membantu membranding secara keseluruhan, secara rutin ya, baik melalui media massa maupun sosial media yang kita miliki, sehingga masyarakat tidak perlu lagi berpikiran terhadap suatu fasilitas kesehatan harus selalu pergi ke luar negeri. Jadi contohnya misalnya untuk kasus-kasus tertentu yang sangat sulit untuk ditangani di bidang kesehatan seorang wanita, itu kita sudah memiliki robotic surgery, di mana memang robotic surgery yang berada di Bunda Hospital Jakarta memang masih satu-satunya yang ada di Indonesia. Kemudian untuk kebutuhan terhadap bayi tabung itu sendiri, mungkin tahun-tahun kemarin sebelum ada pandemik COVID-19 ini, masih banyak sekali masyarakat Indonesia yang bepergian ke luar negeri ya untuk mendapatkan fasilitas bayi tabung. Kalau kita lihat dari statistik mungkin sekitar 4.000 masyarakat Indonesia setiap tahunnya itu masih bepergian ke luar negeri untuk mendapatkan pelayanan untuk bayi tabung. Sedangkan di Indonesia sendiri cukup banyak ya klinik-klinik maupun rumah sakit yang memiliki fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas klinik bayi tabung ini. Sedangkan di Morula IVF sendiri yang kami bekerja sama itu selain memiliki 10 cabang di daerah yang kami sampaikan tadi, kita bekerja sama dengan Morula IVF ini, kita melihat bahwa Morula IVF sudah bisa mengembangkan market yang cukup baik ya, di mana Morula IVF sudah memiliki 45% market dari klinik bayi tabung di Indonesia. Nah, jadi Morula IVF sudah mendapatkan vaksin sebesar 45%. Untuk resultnya ya, persentase dari keberhasilannya juga saya lihat cukup tinggi juga. Dan melihat bahwa Morula IVF memang memiliki kualitas yang sangat baik, kemudian yang baik, hasilnya sangat baik, dan juga di mata masyarakat sangat dipercaya. Di mana Morula IVF juga sudah memiliki national accreditation yang berasal dari Australia khusus untuk infertility. Ini adalah komunikasi-komunikasi yang kita berikan kepada members kita. Apabila ada masyarakat dari daerah lain ingin melakukan perjalanan ke Bali, tapi mereka juga membutuhkan untuk fasilitas kesehatan, kita menyiapkan beberapa rumah sakit, baik yang berada di Nusa Dua dengan BIMC, baik itu berada di Kuta ya, Denpasar itu ada Siloam, kemudian daerah Sanur ada Bali Mandara, Denpasar kita punya Bros, kemudian ada Kasih Ibu, ada di tempat-tempat wisata juga. Jadi ini saya rasa sangat komplit ya, dan ini bisa kita kembangkan bersama. Dan saya rasa dengan promosi bersama seperti ini, market yang kita punya akan lebih luas lagi. Jadi kita tidak hanya terpaku dengan market yang berada di wilayah kita. Mungkin kalau secara marketing hospital kita hanya berusaha memarketingkan antara 3 sampai 5 kilometer di sekitar wilayah hospital kita, tetapi dengan seperti ini masing-masing rumah sakit kita ajak untuk mempromosikan Center of Excellence yang mereka miliki, dan kita akan promosikan secara nasional sehingga masyarakat bebas memilih ya, menilai mana fasilitas kesehatan yang baik. Begitu juga dengan diagnos laboratorium, dari pengalaman kita bekerja sama selama ini, kita sudah sangat banyak bisa membantu, baik itu perusahaan-perusahaan, BUMN, maupun kebutuhan
untuk traveling bersama pelataran grup, restoran, dan villa ya yang berada di Jakarta, Jogja, Denpasar ya, Bali ya, yang ada di Canggu maupun di Menjangan dan juga ada di Labuan Bajo. Kita bekerja sama juga dengan Garuda Airlines ya kemarin untuk memulai membuka penerbangan kembali di dalam era COVID ini. Di dalam era new normal, kita bekerja sama untuk menyiapkan tes baik itu swab PCR maupun itu rapid test sendiri sesuai dengan peraturan daerah masing-masing apabila kita ingin terbang dengan Garuda untuk menuju daerah yang kita tuju. Nah, kita memberikan fasilitas-fasilitas bersama Garuda dan pelataran, kita menyiapkan tempat-tempat untuk lebih memudahkan masyarakat kita mengetahui di mana kita bisa melakukan pemeriksaan baik PCR maupun rapid sebelum kita terbang ke daerah-daerah lain. Dan kita sudah melakukan pemeriksaan mungkin lebih dari 10.000 tes ya bagi masyarakat kita di Padang, Palembang, kemudian Jakarta, Surabaya, dan beberapa daerah lainnya. Baik, next slide. Ya, ini contoh dari partnership proposal pada saat kita ingin mengajak suatu organisasi, apapun itu juga, itu tim kita, ya baik di Jakarta maupun di Bali, sebentar lagi ya, insya Allah kita bisa membuka untuk Jogja dan Surabaya juga untuk cabang IMTB kita. Jadi kita akan membawa proposal, duduk bersama calon klien kita atau members kita untuk sama-sama think tank ya, memikirkan apa yang kita bisa kembangkan bersama. Kelebihan kita masing-masing, kekurangan masing-masing kita apa. Nah, ini adalah salah satu proposal yang sedang kita ajukan kepada ITDC. ITDC adalah Indonesia Tourism Development Corporate ya, di mana ITDC ini adalah yang memiliki wilayah Nusa Dua ya, di mana di Nusa Dua ini didirikan hotel-hotel bintang 4 atau bintang 5 dan di dalamnya juga ada rumah sakit yaitu Rumah Sakit BIMC Siloam Nusa Dua. Nah, ini adalah integrated yang kita berusaha tawarkan ke mereka. Karena kita perlu pahami di era seperti sekarang ini sampai nanti mungkin ditemukannya vaksin dan bisa dipergunakan secara safe, mungkin apapun kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan di Indonesia, baik itu traveling, baik itu perhotelan, baik itu di hotel sendiri maupun perusahaan-perusahaan lainnya, protokol kesehatan akan menjadi nomor satu untuk dipastikan bisa berjalan. Nah, saya rasa itu kita bersama sebagai fasilitator di bidang kesehatan untuk bisa sama-sama membantu perusahaan-perusahaan lain untuk bisa segera bergerak, sehingga kita bisa membantu perusahaan itu berjalan dengan cepat, kita bisa keluar dari krisis ekonomi, tenaga kerja juga bisa terpakai kembali, khususnya untuk misalnya di daerah Bali, 2.000 hotel yang kemarin tidak bisa berjalan. Nah, sekarang ini sedang kita berusaha bersama Kementerian Pariwisata dan juga ITDC membantu untuk membuatkan protokol-protokol sehingga kita bisa menentukan kapan itu kemarin untuk wisata lokal bisa pergian ke Denpasar, Bali maupun Nusa Dua dan daerah tujuan lain. Itulah sumbangan beberapa yang kita bisa berikan pemikiran sehingga secara ekonomi kita tidak hanya berpikiran terhadap healthcare industry sendiri, tapi kita juga berpikiran terhadap partner-partner kita yang lainnya untuk bisa segera bergerak menghindari krisis ekonomi yang lebih jatuh lagi. Next slide. Ya, salah satu dari apa yang kita bisa kerjakan dengan partner atau member kita adalah atau membership offering yang kita berikan berupa webinar sama seperti yang kita lakukan saat ini antara IMTB dengan AUMI. Kita akan mengundang pembicara-pembicara sendiri, contohnya Dr. Ivan Sini sebagai founder, salah satu founder dari IMTB, praktisi kesehatan, owner dari Bunda Group, dan juga mungkin hanya sedikit yang menjalankan robotic surgery di bidang OBGYN ya, obstetric gynecology, yang dibutuhkan oleh kaum ibu atau kaum wanita untuk bisa mengatasi permasalahan-permasalahan. Nah, robotic surgery ini banyak dimanfaatkan oleh masyarakat, baik itu dari Jakarta sendiri maupun di luar Jakarta atau di Indonesia. Ini yang bisa kita sounding untuk bisa lebih banyak dimanfaatkan. Kita ada Dr. Untung Suseno, beliau
dari Kementerian Kesehatan yang memang bersama saya sendiri semenjak 2012 berusaha untuk mengembangkan wisata medis atau medical tourism ini bersama Ibu Nafsiah Boy sewaktu menjadi Menteri Kesehatan dan juga bersama Ibu Mari Pangestu sewaktu beliau masih menjabat sebagai Menteri Kesehatan dan Ekonomi. Kita bisa mengundang juga dari travel agent, dari airline, maupun dari praktisi-praktisi rumah sakit yang sudah sangat pengalaman bertahun-tahun menjalankan fasilitas kesehatan. Oke, next-nya. Ya, ini sampel promotion apa yang kita sudah jalankan. Jadi memang IMTB tidak bisa dibilang sudah cukup lama ya, tapi kita baru berjalan sekitar 6-7 bulan. Dengan apa yang kita lihat tadi, members yang sudah bergabung, kami berterima kasih sekali semuanya sudah mempercayakan untuk bersama-sama kita membranding, mempromosikan organisasi kita. Jadi kita akan berusaha setiap saat untuk selalu mensounding atau membranding dan promosikan fasilitas seluruh yang kita miliki ini, baik itu melalui mass media online, offline, maupun kita juga mempromosikan bersama dengan perusahaan itu sendiri. Ini adalah contoh yang kita sudah jalankan, kita melakukan pemeriksaan PCR, swab bersama Lapangan Garuda Indonesia di Gelora Bung Karno, Jakarta. Nah, dengan pemeriksaan yang terintegrated seperti ini, itu kita membantu bagi passenger atau penumpang-penumpang Garuda di mana kita bisa melakukan pemeriksaan baik itu rapid maupun swab test sebelum terbang, kemudian diatur bagaimana mereka bisa mendapatkan pelayanan yang lebih baik, lebih cepat lagi, baik itu di hasil dari pemeriksaan, kita bisa kirimkan secara online, kemudian mereka mempersiapkan persyaratan penerbangan, perjalanan, kemudian sampai di bandara, bagaimana kita menyiapkan passenger tersebut untuk bisa lebih cepat lagi menuju ke airline-nya tanpa harus antre lebih panjang lagi. Nah, ini beberapa kerjasama yang sudah kita jalankan, dan karena pelataran sendiri itu merupakan grup restoran dan villa ya, selain di Jakarta, tadi saya sampaikan ada di Jogja dan di Denpasar Bali serta di Labuan Bajo. Nanti di Denpasar Bali itu juga ada tim pelataran yang akan menyambut lagi tamu tersebut apabila menginap di villa-villa pelataran baik di Canggu maupun di Menjangan. Nah, kita kerjasama di end-to-end seperti itu, ini yang kita bisa berikan kepada masyarakat untuk mempermudah perjalanan-perjalanan selama di era pandemik seperti ini. Nah, tetapi apabila mereka juga bepergian ke Bali, misalnya untuk selain berlibur, mereka ingin melakukan cosmetic surgery, mereka ingin melakukan bariatric surgery, maupun untuk sekedar medical check-up, itu kita sudah menyiapkan kerjasama dengan hotel-hotel bintang 4 atau bintang 5 yang kita lihat tadi. Apabila di Nusa Dua mereka membutuhkan pada saat mereka terbang kembali ke daerahnya setelah melakukan cosmetic surgery di BMC Hospital, kita juga melakukan kerjasama untuk melakukan baik itu rapid maupun PCR dengan grup BMC Siloam yang ada di Bali. Apabila mereka membutuhkan bariatric surgery, itu ada Rumah Sakit Bros. Mereka membutuhkan fasilitas pelayanan kesehatan seorang ibu dan anak atau pelayanan yang lainnya yang lebih lengkap lagi, itu ada Kasih Ibu Hospital. Apabila mengkhususkan untuk pelayanan mata, itu kita di Denpasar, Bali, Rumah Sakit Ramata. Itu yang bisa kita kembangkan secara bersama-sama sebagai contoh saja dari awal apa yang kita sudah jalankan. Next slide-nya. Ini masih sama, adalah beberapa news ya, berita-berita yang untuk selalu kita sampaikan ke masyarakat agar lebih banyak lagi masyarakat yang memahami tentang apa itu baik AUMI maupun IMTB sendiri, dan kita berharap masyarakat kita lebih banyak lagi yang bisa menggunakan fasilitas yang kita miliki dengan masuk ke website kita ya, di www.imtb.id. Di situ bisa untuk bertanya atau bisa bergabung dengan kita sebagai member, itu bisa diisi email di sana. Kita mempunyai contact person juga, kita memiliki customer relation partnership ya, yang memang kita pergunakan khusus untuk melayani pasien-pasien IMTB, pasien-pasien VVIP,
baik itu masyarakat biasa maupun sampai pejabat-pejabat di pemerintahan yang sudah memanfaatkan fasilitas IMTB ini sendiri. Jadi kita ada personal services yang kita berikan untuk bisa membantu mereka semua apabila sedang membutuhkan fasilitas kesehatan. Dan kita yang akan menghubungi langsung, biasanya justru yang kita hubungin itu adalah Director of Sales maupun kepala rumah sakit sendiri. Nah, sehingga informasi yang masuk itu akan lebih cepat dibanding kita melalui atau menghubungi admin dari rumah sakit atau hotel atau travel agent. Nah, ini mungkin sedikit kelebihan yang bisa saya sampaikan. Jadi kita itu justru membuka kerjasamanya justru untuk di perusahaan-perusahaan dengan langsung yang bisa dibilang C-level atau top level management untuk bisa memperlancar operasional atau kerjasama ini. Next slide. Oke, ini yang tadi saya jelaskan. Memang kami mendasari bahwa kami dari Bunda Group sendiri dengan 5 rumah sakit, bayi tabung, emergency response, laboratorium, dan juga pharmaceutical distributor, kami menganggap bahwa kami tidak bisa bekerja sendiri karena Bunda memang kita sangat mengkhususkan itu baik di bidang women and children maupun kekhususan di beberapa center of excellence seperti neuro, robotic surgery, dan juga untuk NICU kami secara nasional kami pasarkan, tetapi kami merasa tidak bisa kami untuk bergerak sendiri. Meskipun kami memiliki beberapa fasilitas pelayanan yang sudah berjalan semenjak 1973. Untuk itulah kita merasa bahwa kita perlu dengan IMTB ini justru mengajak lebih banyak lagi teman-teman semua dari berbagai sektor industri traveling dan juga healthcare untuk kita mempromosikan bagaimana kesiapan kita di Indonesia sendiri tanpa kita harus tergantung lagi dengan fasilitas kesehatan di luar negeri ya. Jadi dengan adanya pandemi COVID-19 ini di mana perjalanan terbatas, ini adalah justru kesempatan kita. Kita sendiri mengalami bahwa dengan adanya pandemi COVID ini, pasien-pasien atau orang yang memiliki fasilitas kesehatan, mereka yang biasanya keluar negeri itu mereka kesulitan. Nah, sehingga mereka banyak bertanya kepada kita, baik itu dari wilayah Jakarta, Jawa itu sendiri maupun di daerah lain, di mana kita bisa bepergian untuk mendapatkan fasilitas kesehatan. Mereka biasa kemoterapi ke luar negeri, mereka biasa memperoleh fasilitas untuk bayi tabung di luar negeri, kemudian untuk pemeriksaan jantung di luar negeri, seperti itu. Nah, ini kesempatan kita yang sangat besar ya, paling tidak sampai dengan, saya rasa sampai dengan pertengahan tahun depan, sambil menunggu vaksin bisa secara internasional dipergunakan dan hasilnya proven, ya saya rasa ini kesempatan kita yang sangat baik justru untuk mempromosikan fasilitas yang kita miliki yang ada di Indonesia sendiri. Oke, next. Oke, ini yang saya sampaikan tadi bahwa di mana kita mengajak kerjasama dengan fasilitas kesehatan yang ada di Indonesia, kita mengajak dan menawarkan untuk mempromosikan 1 atau 2 Center of Excellence. Nah, kita akui bahwa di dalam fasilitas kesehatan yang kita miliki, tidak mungkin semua pelayanan kesehatan yang dimiliki sebuah rumah sakit itu bisa kita masukkan kategori sebagai Center of Excellence. Center of Excellence di sini adalah baik itu SDM-nya, di situ ada dokter spesialis, ada dokter umum, ada keperawatan, maupun dari peralatan penunjang dan yang lainnya. Nah, saya anggap atau kita sama-sama berpikir bahwa mungkin satu rumah sakit yang benar-benar menjadikan Center of Excellence itu di dalam usahanya itu mungkin hanya ada 1 sampai 2. Nah, jadi di dalam suatu wilayah, daerah, kita tidak akan mempromosikan untuk Center of Excellence yang sama secara keseluruhan. Tapi kita mengajak masing-masing untuk bisa memasukkan Center of Excellence-nya, dan ini yang kita akan promosikan bersama-sama, sehingga pasien pada saat membutuhkan fasilitas terhadap salah satu Center of Excellence yang dimiliki, itu kita bisa menawarkan pelayanan-pelayanan kesehatan yang bekerja sama dengan kita bisa menjelaskan kenapa ini disebut Center of Excellence, kelebihan mereka di mana, dan fasilitas apa yang mereka miliki. Nah, ini yang kita anggap sebagai services untuk bisa mempercepat kita menawarkan fasilitas kesehatan yang di dalam industri healthcare itu sendiri. Next page, Dok.
Oke, ini yang tadi sudah saya jelaskan ya, fasilitas-fasilitas kesehatan yang bisa kita tawarkan. Contohnya ada Parkinson itu di National Hospital Surabaya, kemudian onkologi itu salah satunya yang dimiliki oleh Rumah Sakit Bali Mandara dengan fasilitas yang sangat baik dan baru dimiliki. Robotik mungkin sejauh ini baru ada di Rumah Sakit Bunda Menteng, Jakarta. Fertility tadi sudah saya jelaskan dengan morulanya, Women and Children itu yang dimiliki juga oleh grup rumah sakit Kasih Ibu di Denpasar, Bali. Neuro Center itu saya rasa juga dimiliki baik oleh Bunda maupun oleh Siloam Hospital sendiri. Oke, next. Ini adalah patient journey yang kita tawarkan dari seluruh rangkuman apa yang saya sampaikan tadi. Kita sangat berusaha untuk bisa memberikan sebuah patient journey atau pengalaman perjalanan dari pasien bersama keluarganya, dari mereka berasal di mana sampai mereka itu melakukan perjalanan, kemudian mereka masuk ke dalam sebuah rumah sakit, kemudian keluarganya bisa stay di hotel atau penginapan di daerah tersebut. Nah, ini yang kita sampaikan dan kita akan berusaha untuk membantu ya kepada masyarakat yang membutuhkan untuk lebih mudah lagi mendapat informasi, untuk lebih mudah lagi mendapat bookingan di dalam rumah sakit atau hotel yang dituju maupun juga untuk airlines-nya sendiri. Ini kita semua bisa membantu percepatan-percepatan ini sehingga masyarakat tidak terlalu membutuhkan effort yang lebih jauh lagi dalam kondisi mereka yang kurang. Baik, next-nya, Dok. Ini tadi sudah saya sampaikan juga mengenai customer experience yang harus kita jaga benar, baik dari mereka di rumah maupun di dalam hospital atau di dalam medical center itu sendiri, supaya semuanya bisa menjaga kepuasan dari pasien, sehingga mereka bisa lebih merayakan lagi grup-grup kita yang ada bergabung di dalam baik itu OMI, IMTB maupun agensi lainnya yang kita ada merupakan dari member dari IMTB ini sendiri. Next, Dok. Ini adalah tagline kita ya, yang kedepannya kemarin sebenarnya kita sudah mau kita lakukan branding secara besar-besaran di nasional, di beberapa besar di Indonesia, tetapi pada saat kita rencanakan untuk kita lakukan di akhir Maret atau di bulan April, ternyata kita terkena pandemi COVID-19, sehingga ini agak tertunda dan sekarang kita kerjasama dan promosi lebih kita lakukan secara online ya. Ini nanti yang akan tag banner yang akan kita pergunakan baik itu nanti di bandara atau airport ya. Kita akan juga pasang untuk di stasiun-stasiun kereta api, contohnya passenger dari kereta Jakarta dan Bandung itu mungkin every weekend sangat padat ya, sehingga kita berusaha juga membantu memberikan informasi bagi masyarakat tersebut. Masyarakat Bandung bisa memanfaatkan fasilitas kesehatan atau liburan di Jakarta, begitu juga orang Jakarta bisa fasilitas ke Bandung, tapi apabila sedang berada di jatuh sakit, kita bisa membantu untuk berobat di rumah sakit yang merupakan rekanan kita. Jadi tagline di sini yang kita bisa sampaikan adalah berobat sambil liburan lebih lengkap dan mudah di Indonesia. Nah, ini tagline untuk bisa membuka wawasan atau pikiran dari masyarakat kita. Ternyata berobat di Indonesia atau berlibur di Indonesia itu sangat menyenangkan. Ya, jadi mungkin jika border sudah dibuka kembali, saya rasa volume untuk bepergian di wilayah Indonesia tetap akan lebih besar dibanding kita bepergian ke luar negeri untuk berlibur maupun untuk berobat. Nah, ini yang kita tawarkan, semoga bisa diterima kerjasama yang baik ini, baik dengan member yang sudah bergabung maupun yang akan bergabung, dan juga bisa untuk pelayanan-pelayanan yang lebih baik lagi ke depannya. Baik, Dok, next slide. Baik, terima kasih banyak ya atas kesempatan yang diberikan kepada kami dari Indonesia Medical Tourism Board. Nanti jika ada pertanyaan silahkan disampaikan kepada moderator kita atau bisa langsung masuk ke website kita imtb.id untuk bisa bertanya lebih lanjut lagi dan kita bisa berkomunikasi lebih banyak lagi.
Terima kasih. Ya, baik Pak Nur Hadi, ya saya Dr. Tony sebagai moderator pada sore hari ini. Mungkin yang baru masuk udah bisa ikut menyimak langsung ya. Nah, pada sore hari ini kita ada kedatangan Pak Ketua kita nih, kebetulan Pak Taufik, yang mungkin akan memberikan kata sambutan sedikit ya, untuk menjelaskan juga apa sih itu AUMI dan bagaimana kalau mau bergabung nih Dok, gitu ya. Dan apa aja yang sudah AUMI lakukan nih dan dalam waktu kurang dari 1 tahun ya Dok ya. Jadi masih cukup balita nih. Jadi ya sedikit lah Dok untuk rekan-rekan yang sudah bergabung di sini. Pak Ketua bisa memberikan sedikit gambaran tentang AUMI. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Dr. Taufik. Oke. Terima kasih Dr. Tony. Makasih Pak Yudi, presentasinya sangat bagus sekali Pak. Sangat komprehensif untuk wisata medis ya. Di IMTB kita memang mengharapkan banyak kawan-kawan dari rumah sakit membuat kreasi masing-masing dan membuat suatu unggulan-unggulan layanan di bidang wisata medis ini. Jadi kami sangat senang dan welcome untuk kawan-kawan semua dari seluruh bidang apapun itu, baik dari rumah sakit maupun dari pribadi juga, ya tentu mempunyai suatu hal-hal yang berkaitan dengan layanan wisata medis. Nah, kami memang create dengan kawan-kawan pengurus AUMI ini, karena AUMI ini adalah suatu asosiasi, jadi kita masih sangat cair sekali sistem keanggotaan kita, sistem layanan kegiatan-kegiatan kita. Tentu semuanya itu niatnya adalah untuk bagaimana kita menjadi tuan rumah di negeri sendiri. Karena selama ini kita tahu bahwa di kawasan atau regional itu Singapura, Malaysia, Thailand itu menjadi raja di bidang medical tourism ini. Dan tentu kami berharap kontribusi kecil kita ini akan menjadi suatu milestone di bidang pariwisata, di bidang kesehatan, dan khususnya tentu bagaimana kita keluar dari pandemi ini dengan melakukan suatu kreativitas di bidang layanan medis. Ujung-ujungnya kita nanti akan menjadi suatu entitas yang berkaitan dengan peningkatan kualitas layanan di rumah sakit. Tentunya kita berharap kualitas layanan rumah sakit kita tidak ketinggalan dari Singapura, Malaysia, Thailand, atau Australia, begitu ya. Karena kita selalu melihat bahwa kawan-kawan kita atau para spesialis-spesialis di rumah sakit juga mempunyai suatu kemampuan atau expert yang luar biasa. Jadi bagaimana AUMI ini akan menjadi suatu platform, suatu marketplace juga bagi kawan-kawan dokter, bagi kawan-kawan yang mempunyai bidang-bidang layanan di rumah sakit, klinik, sehingga manfaatnya kita semua bisa melakukan kolaborasi dan sinergi melalui wadah AUMI ini. Dan terima kasih tadi Pak Yudi sudah membuka jalur atau jaringan network kita dengan IMTB, Indonesian Medical Tourism Board. Nah, kita lihat bahwa negara-negara kawasan itu mereka maju selalu dengan mempunyai suatu wadah atau asosiasi atau suatu organisasi yang berkaitan dengan medical tourism ini, seperti ada Singapore Tourism Board, ada Malaysian Medical Healthcare ya, atau Thailand Tourism Board ya. Jadi dengan bersatunya kita di sini, kita akan menjadi tuan rumah dan menggagas ini menjadi suatu gerakan nasional ya. Kita tahu bahwa saat ini Kemenkes sendiri sudah ada juga usaha-usaha seperti ini yang tergabung dalam Pokja Wisata Medis, tapi lebih banyak saat ini baru bergerak di bidang destinasi wisata dan belum terlalu dan herbal terapi ya, kegiatan-kegiatan yang menggerakkan usaha-usaha yang sifatnya herbal medis itu saya lihat sudah digerakkan oleh Kemenkes, tapi yang mempunyai suatu backbone tingkat layanan-layanan yang terkait dengan wisata medis ini masih belum terlihat. Nah, kami berharap kawan-kawan semuanya silakan bergabung dengan AUMI, ya nanti di sini kita juga sinergi dengan MTB. Apapun ide-ide kreatifnya nanti kita akan gabung semua. Dan untuk bergabungnya sangat mudah, silakan buka websitenya AUMI dan silakan menjadi member di sana. Ada yang akan selalu melayani Anda, Dr. Reza, Dr. Tony, yang sangat humble ya, dan sangat welcome untuk
Anda semua. Mudah-mudahan kita akan menjadi suatu kekuatan baik dari sisi layanan medis maupun dari sisi kegiatan-kegiatan yang sifatnya berbasis medis dan wisata di Indonesia, sehingga karena kita sangat kaya sekali dengan destinasi wisata yang masih belum banyak dikembangkan. Dan juga kawan-kawan saya ajak juga, karena kita saat ini di AUMI banyak sekali rumah sakit yang mengajak kita untuk kerjasama, atau fasilitas-fasilitas wisata lain seperti hotel, resort, untuk di-convert menjadi mempunyai layanan yang sifatnya wisata medis. Silakan nanti kawan-kawan bisa bergabung untuk menjadi salah satu sebagai member dan kekuatan di dalam AUMI ini. Karena kalau tidak kita yang menggerakkan ini, siapa lagi? Dan kalau tidak sekarang, kapan lagi ya? Jadi silakan kawan-kawan, mari kita mulai bergerak bersama-sama. Dan kami sangat senang sekali dengan event webinar hari ini. Terima kasih Pak Yudi, Dr. Jack, dan kawan-kawan pengurus AUMI. Semoga ini akan menjadi sumbangsi kita untuk kemajuan bangsa dan negara kita. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Dr. Taufik ya sudah mampir pada sore hari ini. Ya, dari tadi kita sudah mendengar Pak Nur Hadi ya, bagaimana terobosan-terobosannya ya, ada smart strategis, kita harus bisa melakukan screening langsung masuk ke pesawat terbang dengan Garuda, lalu juga ada teknik-teknik bekerja sama dengan hotel untuk isolasi mandiri dan dengan mengadapt dengan kondisi pandemi yang ada sekarang ini. Nah, ini terobosan-terobosan yang mungkin bisa menjadi peluang-peluang baru dalam era pandemik ini.